Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Pemirsa yang berbahagia, ada hadis Nabi yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah sebuah pribadi yang berakhlak. Beliau adalah figur sekaligus teladan bagi umat manusia di muka bumi ini. Beliau dalam kehidupan sehari-hari telah mengajarkan kepada umat manusia tentang pentingnya akhlak. Beliau sendiri diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Beliau adalah seorang yang jujur, seorang yang bertanggung jawab. Beliau juga banyak memberikan teladan-teladan bagi umat manusia. Karena itu, kita sebagai umatnya perlu mencontoh akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4 dijelaskan di sana, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan engkau ya Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, ada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang mencantumkan akhlak mulia di situ sebagai tujuan pendidikan nasional. Karena itu, kalau mengacu kepada undang-undang itu, jelaslah bahwa sesungguhnya pendidikan bukan hanya dimaksudkan untuk membuat anak itu cerdas secara kognitif, mempunyai keterampilan, mempunyai kreativitas, tetapi juga ada tujuan yang jauh lebih penting dari itu, yaitu tujuan yang bersifat afektif, yaitu tujuan membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Karena membentuk pribadi yang berakhlak mulia inilah akan mengarahkan siswa itu menjadi manusia-manusia yang baik. Karena kalau tujuan itu dimaksudkan hanya untuk mencerdaskan siswa, maka kita lihat banyak sekali contoh-contoh betapa banyak orang yang cerdas di Indonesia ini mereka melakukan korupsi. Banyak orang yang cerdas secara kognitif tetapi justru mereka melakukan satu tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama. Karena itu, pendidikan akhlak adalah pendidikan yang paling utama, karena dengan pendidikan akhlak inilah sesungguhnya bangsa Indonesia ini mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional karena membentuk akhlak umat manusia. Dan banyak sekali materi-materi pendidikan yang di situ mengarahkan manusia itu bagaimana supaya menjadi manusia yang berbudi luhur, berbudi pekerti. Misalnya kalau di dalam agama ada ajaran akhlak, ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan budi pekerti, ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan. Semua itu dimaksudkan bagaimana mencetak manusia-manusia yang berakhlak, mencetak manusia-manusia yang beradab, yang punya tanggung jawab, sehingga kehidupannya itu bisa membawa manfaat bagi umat manusia. Karena itu di dalam pendidikan karakter, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah knowing the good, bagaimana mengetahui hal-hal yang baik. Kejujuran itu adalah baik, tanggung jawab itu adalah baik, amanah itu adalah baik, peduli itu adalah baik. Karena itu seorang guru atau orang tua harus memberikan teladan dan memberikan contoh kepada anak-anaknya. Orang tua meneladankan hal-hal yang baik kepada anaknya, guru meneladankan yang baik kepada murid-muridnya. Dan di dalam pendidikan karakter ini, persoalan akhlak ini adalah sesuatu yang penting. Kalau seorang guru menyuruh anaknya untuk membersihkan selokan, membersihkan halaman sekolah, maka dia harus menjadi teladan yang memberikan contoh bagaimana cara membersihkan halaman sekolah. Ikut terlibat dalam aktivitas
siswa ketika mereka membersihkan kelas atau membersihkan halaman sekolah. Yang kedua adalah loving the good, yaitu mencintai kebaikan. Seorang guru harus mampu menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya, kepada siswa-siswanya. Mendorong mereka untuk mencintai hal-hal yang baik, mencintai kejujuran, mencintai tanggung jawab, mencintai kepedulian, bagaimana mendorong mereka untuk bisa menghargai terhadap sesamanya. Karena tidak jarang di dalam satu lembaga pendidikan itu mereka bukan hanya berasal dari kultur yang sama, bukan hanya berasal dari agama yang sama. Nah, karena perbedaan agama, perbedaan kultur, perbedaan ras dalam satu lembaga pendidikan, mereka membaur, mereka melakukan perjumpaan-perjumpaan iman, melakukan perjumpaan-perjumpaan budaya untuk mereka bisa saling mengenal antara satu budaya dengan budaya yang lain. Mereka mengenal dan belajar dari tradisi agama yang dimiliki oleh para siswa itu. Sehingga dengan cara seperti itu, maka pendidikan karakter itu bisa berjalan dengan baik. Jadi, seorang guru harus menanamkan kepada siswa supaya mencintai hal-hal yang baik. Nah, yang ketiga adalah action the good. Bagaimana hal-hal yang baik itu bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, ketika ada orang yang sakit, ada salah satu siswa yang sakit, maka siswa dan guru itu misalnya menjenguk siswa yang sakit di rumah. Mereka diajarkan bagaimana mereka punya kepedulian terhadap orang yang sakit. Kemudian misalnya di jalan, itu ada traffic light. Bagaimana seorang guru itu bisa memberikan pemahaman kepada siswa? Kalau misalnya lampu merah, kita tidak boleh jalan. Kita harus berhenti, memberikan kesempatan kepada yang lain, yang di arah sana, di sebelah sana, itu lampu hijau, mereka berjalan. Sementara kita yang berada di lampu merah, itu kita berhenti. Lampu kuning, kita bersiap-siap untuk mau jalan, dan ketika lampu hijau, maka kita boleh berjalan, sementara yang di sebelah sana, yang lampu merah, mereka berhenti. Jadi, nilai-nilai yang baik itu tidak sekedar diajarkan, tetapi bagaimana seorang guru bisa mencontohkan. Tidak hanya mengajarkan nilai-nilai yang baik, yang berhenti dalam tataran kognitif, tapi bagaimana itu bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya kira pendidikan karakter ini masih belum bisa berjalan secara maksimal. Masih banyak kita lihat berbagai tindakan-tindakan kekerasan, tawuran antar pelajar, atau juga ada pelajar yang kemudian terlibat dalam praktek minum-minuman keras, atau misalnya terlibat dalam praktek-praktek tindakan-tindakan kekerasan yang justru itu akan merugikan siswa dan lembaga pendidikan itu sendiri. Dan tentu ini membutuhkan waktu yang lama bagaimana menanamkan pendidikan karakter di kalangan siswa. Selama ini pendidikan karakter hanya dibicarakan di ruang-ruang seminar, karena itu pendidikan karakter perlu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya menyuburkan bangku-bangku seminar yang hanya dibicarakan di ruang-ruang webinar. Tetapi yang lebih mendesak dari itu adalah bagaimana kita merealisasikan pendidikan karakter itu. Dimulai dari kita, dimulai dari guru, dimulai dari orang tua, dan dimulai dari diri sendiri. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.